wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muji dan juga Bapak Mentor. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didin Khairuddin, peserta WhatsApp CPNS Menko Marves gelombang 1, gelombang 3 tahun 2023 dari kelompok 2 dan nomor daftar hari nomor 3. Izinkan saya Bapak-Bapak sekalian untuk memaparkan hasil aktualisasi saya pada laksar kegiatan tahun ini. Jadi di sini untuk judul seminar aktualisasi saya yaitu adalah pembuatan e-form reporting system monitoring penanganan sampah laut yang dikoordinasikan oleh Kasdepan kami yaitu Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Menko Marves. Jadi saya tidak akan mengulas lebih jauh tentang apa yang menjadi latar belakang aktualisasi ini, tapi untuk flashback kembali ya. Jadi apa sih urgensi yang saya pikirkan gitu ya, akhirnya tercipta untuk rancangan atau apa seminar aktualisasi ini, yaitu jadi di sini ada satu sistem existing untuk monitoring penanganan sampah laut, yaitu di sampahlaut.id ya. Jadi ini adalah amanat dari Perpres 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Jadi setiap kegiatan yang ada di RAN-PSL ini wajib ya dilakukan monitoring gitu tiap tahun, mulai dari diterbitkannya Perpres itu dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Jadi, nah sedangkan untuk sistem monitoring existing ini belum cukup optimal Bapak. Jadi karena interface-nya yang cukup rumit, nah kita bisa lihat di sini terlalu banyak ya tombol-tombol yang harus dipilih dan juga kata-kata juga, sehingga hal ini menyulitkan beberapa operator dari 16 kementerian dan lembaga yang anggota dari RAN-PSL ini untuk mengisi sistem monitoring ini. Sehingga kalau kita pantau di sistem tersebut dari tahun ke tahun, mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 tingkat keterisiannya itu semakin menurun, sehingga di sini perlu dilakukan suatu inovasi ya. Jadi saya bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi saya melakukan inovasi untuk melakukan simplifikasi terhadap sistem tersebut dan nanti outputnya adalah menghasilkan sistem monitoring yang lebih sederhana namun memiliki tingkat keterisian yang tinggi. Oke, next. Jadi ini yang sudah saya jelaskan tadi untuk gagasannya, dan juga di sini ada 9 kegiatan dan juga 39 tahapan kegiatan yang saya lakukan dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Oke. Untuk kegiatan pertama, jadi di sini ya saya mengumpulkan explore ya. Jadi memang baseline datanya hanya satu, yaitu Perpres 83 tersebut. Jadi namun di situ ya lampirannya memang sangat banyak ya. Jadi yang saya katakan di sini ada lampiran RAN-PSL ini ada 28 halaman. Jadi di sini saya explore untuk data dan informasinya sebagai apa saja sih poin-poin penting yang nantinya harus saya masukkan ke dalam e-form yang saya buat nanti ya. Ini untuk kegiatan satu outputnya hal itu. Untuk yang kedua, jadi penginputan substansi. Ya, setelah saya kumpulkan beberapa informasi yang ada di RAN-PSL tersebut, kemudian yang semula PDF ya, jadi saya jadikan supaya lebih mudah untuk diedit ya. Jadi di sini saya ganti formatnya menjadi Excel karena di situ adalah gambar ya, gambar yang di-scan, sehingga ya cukup text time di sini harus dirubah di Excel, dan juga akhirnya sudah selesai untuk kegiatan 2 ini sudah tercapai gitu ya, dengan output ini. Untuk kegiatan ketiga, jadi saya klasifikasikan. Nah ini poin penting nanti sebagai acuan saya menyusun e-form gitu ya. Jadi saya klasifikasikan penanggung jawab program ya. Jadi di sini ada 16 KL itu, sehingga saya masukkan kira-kira KLHK tugasnya apa sih. Nah itu saya spesifikasikan sendiri-sendiri supaya nanti memasukkan e-formnya itu lebih mudah gitu ya. Dan juga kegiatan 3 ini sudah tercapai. Untuk kegiatan keempat, nah ini nanti karena sistemnya adalah continue, jadi sistem ini saya harapkan bisa continue, sehingga akan butuh space ya, data yang besar di situ, sehingga di sini saya buatkan untuk email tersendiri ya. Jadi tidak pakai email saya, pakai email sendiri, Google Drive sendiri, dan juga ruang penyimpanan sendiri, sehingga nanti diharapkan semuanya saatnya saya masukkan sistem itu ke dalam e-form yang nanti akan jadi reporting system ini ya. Jadi saya masukkan semuanya mulai dari kegiatannya, programnya, sasarannya, outputnya, semuanya
saya masukkan satu persatu di dalam event ini, dan juga kegiatan 5 ini sudah tercapai. Kegiatan 6, nah setelah semuanya masuk, saya lakukan uji coba di sini. Jadi untuk melihat kinerjanya, kira-kira outputnya sudah sesuai yang saya harapkan atau belum. Nah itu nanti kita bisa lihat di sini untuk hasil kinerjanya. Setelah kegiatan 7, setelah kita uji coba, pasti ada hasil di situ ya di belakang. Hasil itu kita evaluasi. Kira-kira poinnya sudah sesuai dengan yang saya buat dengan konsep awal atau tidak. Kemudian saya diskusi dengan Bapak mentor untuk mendiskusikan ini kira-kira sudah sesuai atau belum Bapak ya untuk sistem monitoring ini ya. Sejumlah masukan sudah diberikan input dari mentor sehingga saya jadikan untuk bahan perbaikan di kegiatan 8 ini ya. Jadi perbaikan semuanya sudah diperbaiki sesuai dengan arahan mentor dan juga pengguna ya. Jadi ini film ini sudah kami sebar gitu ya ke beberapa pengguna sehingga kami juga sudah mendapatkan masukan terkait. Nah, di sini kegiatan 8 sudah tercapai. Nah, kegiatan 9, jadi kegiatan terakhir ini adalah mensosialisasikan IPOM reporting system yang sudah saya buat ini ke masing-masing kementerian lembaga ya. Jadi di sini saya sudah buat draft undangannya, draft paparan sosialisasi, dan juga sudah kami sebarkan ke perwakilan 16 KL, yaitu di sini diwakili oleh TKN KSL, yaitu Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, sehingga kegiatan 9 ini juga sudah tercapai. Nah, kira-kira kalau sudah terbuat seperti ini, nextnya saya mau apa sih? Nah ini saya gambarkan di rencana aksi. Jadi ada 2 rencana aksi di sini. Nah, supaya apa yang sudah saya buat tidak sia-sia. Jadi rencana aksi yang pertama adalah pengembangan reporting system SL ini terintegrasi dengan sistem existing, yaitu sampahlau.id. Jadi saya tidak ingin ada dualisme sistem monitoring di sini sehingga nanti membingungkan KL gitu ya. Saya harus isi yang mana sih gitu ya. Nah, nanti ke depan saya akan memberikan masukan dari proyek yang sudah saya buat ini ke TKN KSL, yaitu untuk supaya dimasukkan ke dalam sampahlau.id dan juga terintegrasi di situ untuk sistem monitoringnya. Nah yang kedua, ini mungkin kalau kita sebagai operator awam gitu ya, melihat ini bingung, kita ngisi laporannya di bagian mana sih, harus klik mana sih. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ternyata ngisi kegiatannya di laporan kegiatan, kliknya sekali. Nah di sini kalau banyak tulisan, saya harus ngisi program yang mana sih, saya nggak tahu ya, karena ini untuk kementerian sudah dibagi juga, tapi ya terlalu banyak tulisan. Nah, kita coba salah satu buat laporan, terus di sini masih banyak lagi yang ya harus diklik, nggak tahu yang itu yang mana. Nah, ternyata ngekliknya di tambah target waktu kegiatan. Nah, alhamdulillah sudah belum ya. Kita kan sama juga kalau kita ujian skripsi, ujian tesis, kalau dokumen kita sudah masuk sidang itu sudah lulus, ya kan? Tinggal nilai itu nanti A plus, A, B plus atau B, ya kan? Itu nanti pada saat presentasi dan kemampuan untuk menjawab setelah bentuk pertanyaan secara detail. Ya. Ini ya sudah lulus ya, masih sudah lulus ya kan? Kan kita perlu apa tuh, seberapa besar nih gagasan yang sudah dibuat ini manfaatnya bagi organisasi. Itu ya kita minta pendapat nih dari mentornya nih Mas Rendra ya. Sejauh mana sih manfaatnya bagi organisasi gagasan yang sudah dibuat oleh Mas Tidin. Mungkin ada beberapa masukan atau ada hal-hal yang sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Ada yang lebih lagi, karena sekolah saya lihat ini Mas Didi ini sarjana S2 apa sih? Sarjana kelautan. Kelautan ya? Ya. Dari mana ininya? S1-nya di Universitas Brawijaya, S2-nya gitu. Wah, sebenarnya kemampuannya itu lebih banyak nih, ini belum ada 30% kemampuannya. Karena kalau membuat EFOM kalau kita kan ujian pun pakai EFOM, kita butuh hanya 5 menit. Dengan background tampilan itu,
semua ada semua di situ. Kita tingkat klik, bagaimana tabelnya, bagaimana itu kan bisa terekam. Ini sebenarnya banyak ini orang TB. Ini sayangnya karena saya lihat terkadang kalau generasi sekarang itu dia nggak, jadi dia kayak makan di ujung lain atau di ujung batas dia belum mau ini, karena dia terkadang melihat itu peluang, melihat nanti progresnya karirnya kayak gimana gitu kan, jangan malah terbebani gitu kan. Setahu saya ini bisa lebih explore kemampuannya. Saya begitu ya. Makanya kalau sekarang sebatas sudah apa belum hidup sudah ya bisa saja. Tapi kan kalau kita sebagai atasan kita bisa melihat itu jendela kemampuan dia itu bisa melihat, terutama dari mata ya, tatapan dia itu kita bisa melihat. Film ada yang mata itu kayak belek kayak ini kelihatan apa, karena apa, dari tatapannya dia itu nggak fight gitu kan, bukan fighter gitu kan, kayak itu lumpuh gitu kan. Padahal kita ini sekarang sudah dituntut ya kan, dengan undang-undang nomor 5/2014 ini juga pejabat administrasi tingkat pelaksana apa gitu kan. Dan itu kita tuh sudah diberi penghargaan. Kalau mau cepat berkarir dalam waktu 8 tahun ke depan, Anda sudah bisa menduduki jabatan keseluruhan, malah bisa bisa lebih dari hal itu. Memang kita harus punya berani mengambil resiko. Kan kita sudah belajar manajemen resiko, sudah beberapa ilmu manajemen yang kita pelajari, sampai dari studi kelayakan pun kita sudah belajar ya kan, dengan beberapa metode cara bagaimana kita lebih efektif dan efisien kan sudah. Disinilah kita untuk mulai mengimplementasikan. Dan kalau itu bisa ditunjukkan, tentunya apresiasi pimpinan itu sangat besar. Bisa-bisa dalam waktu ya enggak 10 tahun, jangan-jangan nanti jabatan ini sudah sama dengan mentornya. Kalau mentornya nggak bisa bergerak, ya nggak secara unik, maksudnya nggak membuat terobosan baru, bisa tidak. Contoh saya pun begitu, saya bisa melewati beberapa ini loh, ya nggak. Dan dengan saya yang dari sarjana itu walaupun dari S2, ya, itu mereka malah jalan di tempat, malah lewat sama saya malah jauh, ya nggak. Karena Pak, karena dia tidak mau capek, tidak mau mengambil resiko. Ya kan? Memang pasti capek, waktu terbuang pasti banyak. Tetapi ya kan, penghargaan yang diberikan itu orang selalu berpikir, tapi kalau ada Hendra ini selesai, kebetulan lama nih, ya kan? Dan kita tertantang gitu kan untuk menyelesaikan. Saya suka baper Pak kalau ngikutin kayak gini. Saya beberapa kali mentoring, sebelumnya kan saya di KLHK juga ya, juga kebagian selalu kena tunjuk. Kata kuncinya sebenarnya gini, jangan sampai CPNS yang masuk ke kita itu selalu bahasa atasan saya kita business as usual cara berpikirnya. Seperti Pak Soyan tadi kita sampaikan, makanya saya per hari ini baru saya bilang pertama terima kasih banyak Bapak sudah mendidik tim saya, salah satu tim saya. Sebenarnya Bapak tidak mendidik satu, Bapak menang dua. Saya ikut belajar Pak. Bapak menang dua. Jadi saya ikut belajar dari Mas Didin prosesnya, karena kata kunci pertama saya itu dari ya dulu namanya masih pelajar bukan latsar ya Pak. Di Klatim 4 gitu. Nah, sekarang di Klatim 3. Memang sekarang PKA. PKA nyebutnya Pak ya. Di kita kalau masih nyebutnya di Klatim 3 ya, makanya saya belum ada tuh dari tahun 2020 itu berbarengan dengan latsar selisih setahun lah ya. Itu Lapraja itu jadi latsar, enggak, pokoknya di Klatim tingkat dulu kan di Klatim Kuala Baru, ya kan? Itu diganti jadi PKP dan PKA kalau yang di Klatim 3. Dan saya tuh ini jadi kos dan pengujinya itu di PKP itu. Itu
keterbatasan waktu dan sumber daya, tapi magnitudenya dapat. Itu sebenarnya kata kuncinya. Saya jujur Pak, ini karena Bapak tadi sangat touching menurut saya menyentuh, jadi saya izinkan saya juga apa adanya menyampaikan. Ketika kita tim 4 itu Pak, saya melihat teman-teman saya itu bisa yang namanya semua kan inovasi itu identik. Makanya kalau Bapak masih ingat, mungkin saya satu-satunya mentor yang bertanya apakah inovasi selalu dengan teknologi bahasannya. Saya cuma satu-satunya, saya ingat sekali saya. Karena memang saya melihat kalau sudah berbicara sistem dan itu dia teknologi IT, nggak mungkin bisa kita lepas yang namanya budgeting. Nah, sementara akses ke sana kita terbatas dengan mata anggaran dan gitu kan. Jadi saya berikan challenge ke Mas Didin. Keterbatasan kita adalah mungkin saya nggak bisa membantu kamu, tapi networking saya buka gede. Mana hal simple yang bisa kamu lakukan, tapi magnitude-nya gede, impact-nya gede. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ini menariknya Mas Didin ini, diam gini ternyata berpikir. Beliau ini Pak, diam ini berpikir, saya bilang diam ini bingung kan? Nah, kan bingung itu kan tanda berpikir ya Pak. Saya biarkan, jadi saya memang memberi ruang gerak untuk teman-teman ini, generasi sini untuk berinovasi semau-maunya, tapi tetap dalam koridor dapat dipertanggungjawabkan. Nah, konteks ketika dihadirkan ini, G4 nih, Google Form, betul Pak, semua orang bisa akses Google Form gratis lagi. Cuma kata kuncinya apa yang dihidangkan di gratisnya ini. Nah, itu yang mungkin tadi kalau mau menjawab seberapa besar sih manfaatnya. Ternyata yang menarik, beliau ini memang melihat hal-hal yang sebenarnya bisa disimplify, yang orang sebelum beliau nggak melihat itu. Nah, itu tadi contohnya memang. Makanya saya tertawa senyum Pak. Luar biasa ya anak zaman sekarang ya. Sebenarnya bisa melihat sesuatu itu lebih simpel. Mungkin kalau kita dulu kan semakin rigid semakin keren gitu. Enggak juga Pak. Buktinya memang itu dari diskusi saya berulang-ulang. Saya harus paham dulu mana coba kita uji. Jadi sekeren yang sama laut.id ternyata memang orang kebingungan ngisi, karena harus semua setiap kolom diisi, mumet orang gitu. Ternyata ditanya sama Mas Dini, kalau ini udah given, ini kenapa nggak simplify? Nah, saya salah satu mencoba ngisi simple ya, sembari saya sebenarnya tahu juga karena kan terlibat dalam perhitungan Pak. Ujung-ujungnya memang nanti ada tim ad hoc-nya kita kumpulin untuk klarifikasi, konfirmasi, verifikasi data. Tapi data aktivitas yang dasar yang paling mudah orang bisa ngisi. Jangan sampai dia lihat front page portal depannya, aduh, males. Jangan sampai itu. Saya mau minta itu first impression itu harus melihat, ini simple kayaknya. Nah, ternyata ini masih bergulir Pak. Ini masih bergulir memang. Itu saya nggak terang bawahnya. Memang bergulir. Cuma saya jadi ingat, iya ya. Berbicara inovasi itu sebenarnya kata kuncinya bukan seberapa hebat platform IT-nya, tapi lebih ke arah bagaimana inovasi itu mempermudah kerja orang. Itu kata kuncinya. Dan ini sebenarnya menurut saya bisa sampaikan. Nah, ini mesti yang saya maksud gitu. Ini kalau ini saya selaku koordinator bisa maju ke depan untuk menjadikan setiap stakeholder jadi promoter. Nah, itu kata kuncinya. Nah, ini memang proses ini Pak. Jadi saya jujur saya terima kasih juga sih. Saya selalu ikut belajar Pak. Setiap tim saya dari tahun 2014 itu saya tetap ikut belajar. Jadi memang saya lihat ini yang kita mau. Nah, kalau kayak gitu coba saat itu sudah selain saya dicuekin atau dikasih tantangan yang sepele kayak saya kan sarjana komputer, tapi dia disuruh membuat tantangan kayak Google kayak gini kan, tapi sederhana gitu kan. Kalau pasti itu kan ada sedikit apa itu inovasi ditingkat dengan jadi hasilnya bisa beda. Tapi kalau sederhana dia nggak tertantang. Jadi dia maunya itu yang hasilnya itu bisa heboh ya Pak, dan itu bisa dijual, dan itu bisa mengangkat itu dia atau dia bisa menjadi ini juga bisa tampil di depan. Karena anak sekarang itu kalau tampil di depan kenapa enggak gitu kan, dia mau mendemokan dulu sehingga dia bisa lebih cepat dikenal. Anak saya juga begitu. Saya kan sekarang menangani mahasiswa SIMA yang ada beberapa ratus paper yang selama ini tidak ada potensi yang ada, dan jangan segan-segan untuk mendiskusikan masalah. Terkadang kita nggak sampai itu ayat itu sudah terbiasa itu di apa tuh iya. Tapi kan kata Jack Ma, jadi saya sampaikan waktu
nggak pinter masalah IT, nggak pinter, tetapi dia salah satu orang yang bisa menyatukan orang-orang pintar itu untuk membuat keputusan secara bersama. Ya selama ini pimpinan itu mencari masalah-masalah yang mudah untuk dipecahkan, dijual. Tapi kalau Jack Ma itu yang masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan dan sangat mustahil, dia itu mengambil manfaat dan hasilnya sangat spektakuler. Itu yang kita katakan. Dan saya berharap sih ya kalau kita di Kemenkominfo kan jadi andalan untuk maju ke Indonesia jadi terminal di dunia ya. Kalau tidak diawaki oleh pelaporan-pelaporan yang standar yang dikeluarkan itu ya ada juga. Terus yang kedua ini, kita kembali ke Mas Didin. Didin, ini nanti siapa yang monitor ini? Izin untuk sebagai penanggung jawab langsung dari sistem monitoring itu sebenarnya ada di tim koordinasi nasionalnya Pak. Jadi di sekretariat TKNPSL. Jadi ada tim tersendiri yang akan untuk koordinasi ini. Sebenarnya posisi Kemenkominfo di sini adalah ketua utama ya, karena ketua hariannya KLHK gitu ya, ketua utama ini. Nah jadi kami untuk operatornya TKNPSL Pak. Jadi tapi untuk yang ya istilahnya memantau gitu apakah sistem ini sudah terisi ya kami ini Pak gitu. Jadi kita pantau di situ. Karena gini yang kita lihat kan sistem sudah dibangun, sudah diantisipasi. Apabila tahapan pertama aktualisasi tidak dijalankan atau dilaksanakan, maka tidak maksimal. Nah ini bahasa-bahasa itu masih bahasa-bahasa umum, maksudnya tidak maksimal itu apa dampaknya? Apakah keputusan ya nggak jadi nggak tepat? Apakah nanti hasil kalkulasinya tidak rigid atau gimana? Maksudnya apa ya? Mas Didin? Memang karena ya itu keterbatasan kolom dan juga waktu penulisan itu ya masih pakai bahasa dewa ya. Jadi paling nanti untuk revisinya nanti akan sedikit lebih saya detailkan apa yang saya maksud di dalam pembahasan itu tadi. Ya. Siap. Sebagai catatan saya. Jadi ada beberapa porsi nanti siap. Siap. Ini nih, Mas Didin. Ya. Nah, tadi saya sampaikan. Jadi bukti fisik itu bukti fisik kami ya. Kalau dibuat yang bagus. Enggak seperti kayak gini kan ini kayak ini mau saya kumpulkan kan kalau dikumpulkan kan bagus lah ya kan atau ini apa kamu laminating atau kamu stapler gitu kan ini kan jadi ini maksudnya apa jadi kadang-kadang yang kaki itu suka diabaikan padahal apa itu salah satu keindahan ya salah satu bentuk jadi ya jangan diabaikan jadi yang kaki itu ya seperti ini ya demikian untuk seminar aktualisasi saya dari mentor dari penguji. Terima kasih banyak atas masukan yang diberikan kepada saya. Saya akan tanamkan pada diri saya untuk yang masukan untuk membangun diri ya. Membangun diri akan saya jalankan juga akan saya internalisasi nanti di Kemenkominfo ya untuk terkait perbaikan teknis untuk laporan saya akan saya revisi dengan segera. Baik, demikian untuk presentasi seminar aktualisasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.